Ketua 1 DPD Provinsi Banten, Bang Sahril, Ketua BPOKK, Nurul, dan rekan-rekan dari DPD serta jajaran. Selamat datang di kantor sekretariat DPC di Majang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir berkumpul di kantor DPC dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua dalam kondisi berbahagia. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa doa, harapan, cita-citanya seperti para nabi terdahulu, supaya bisa hidup selamat sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan Kanda, bagi guru politik juga Pak Haji Yoyon Sujana, Wakil Ketua 1 DPD Provinsi Banten. Saya hormati Pak Sahril Fauzi sebagai Ketua BPOKK DPD Provinsi Banten, Ibu Nurul, Wakil Direktur Eksekutif, beserta jajaran yang hadir, rombongan dari pengurus DPD Provinsi Banten yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota fraksi, rekan-rekan saya di DPRD Kabupaten Pandeglang, sekretaris DPC, bendahara, dan jajaran pengurus DPC yang kemarin telah disahkan untuk persyaratan KPU 20 orang, karena itu arahan dari DPP yang awal sebelumnya kita sudah rencanakan planning itu dan usulkan sekitar kurang lebih 83. Namun karena arahan DPP supaya memudahkan verifikasi partai politik di tingkat daerah akan dicek oleh KPU Bawaslu secara faktual apakah ada memenuhi syarat dan tidaknya. Jadi pertimbangan itu DPP mengeluarkan ketentuan bahwa untuk mengusulkan 20 pengurus, calon pengurus. Dalam kaitan hal hari ini, karena kita menjelang verifikasi partai, dan alhamdulillah Ketua Bang Sahril izin Pak Yoyon melaporkan bahwa informasi dari KPU yang telah kita usulkan sekitar 1.200 lebih, yang memenuhi syarat itu sekitar 1.100. Karena syarat minimal verifikasi itu adalah 1.000. Berdasarkan informasi KPU bahwa kita sudah memenuhi syarat, dan mereka prioritaskan kepada partai-partai yang belum yang baru, khususnya yang baru, partai yang baru, ataupun yang memang belum memenuhi syarat itu. Yang kedua, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi pertama kali dengan pengurus dari DPD, dari DPC, calon pengurus DPC, mungkin ada beberapa juga dari PAC, unsur PAC. Silaturahmi ini mudah-mudahan bisa mempererat
tali persatuan kita bahwa sebentar lagi kita akan menyongsong pemilu 2024 yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah struktur administrasi, baik di DPC, PAC, ranting. Nah, setelah struktur nanti ada pembinaan pembekalan terhadap para pengurus di struktur tadi. Bagaimana kita mempersiapkan bahwa target 2024 ini DPC Kabupaten Pandeglang ini menargetkan, mempunyai visi, mempunyai cita-cita target 10 kursi. Mohon doanya dari sini. Tentu 10 kursi ini bukan hal yang tidak rasional, tidak masuk akal, angan-angan. Karena ini adalah sebuah optimisme yang harus kita bangun bersama. Keyakinan ini harus kita bangun secara positif oleh kita bersama dan kita sampaikan kepada kader secara luas maupun masyarakat. Sebagai contoh, 2009 kita pernah menjadi juara di parlemen, khususnya sebagai ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Artinya kita pernah menjuarai. Ke depan bukan tidak hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil bahwa kita akan menjadi juara. Beberapa alasan dan pertimbangan itu banyak, bisa kita lihat dari sejarahnya Demokrat, ada kejayaan Pak SBY. Sekarang kita mempunyai optimisme besar terhadap ketum kita, Bapak AHY sebagai calon presiden yang akan membawa efek ekor jas secara signifikan terhadap daerah. Ketika 2009 Pak SBY berhasil di tingkat nasional, itu membawa efek kepada daerah. Mudah-mudahan Pak AHY juga membawa efek ekor jas terhadap kita, terhadap daerah. Selanjutnya 2009 itu berdasarkan hasil pileg, perolehan suara pemenangnya itu adalah sebetulnya P3 secara suara. Nah, ini kenapa kalah di parlemen? Nah, ini akan kita tindak lanjuti di dalam taktik dan strategi pemenangan pemilu oleh Bapilu dan kepada para bacalek. Karena ada taktik dan strategi, kisi-kisi khusus yang tidak bisa disampaikan secara teknis di sini, akan ada momen-momen khusus. Dan kita tahu P3 menjadi juara pemilu 2009 ya secara suara, bukan secara kursi parlemen. Karena kita tahu di situ ada peran ya keluarga besar Padilian. Tuh, pasti ada efek ekor jas juga. Jadi satu, nasional. Kedua, kita yakin terhadap Bu Iti. Ketiga, di daerah juga ada keluarga besar Ariski ke depan. Ditambah kita di sini hadir ada Pak Yoyon Sujana yang secara signifikan mempertahankan suara Demokrat dari 2014-2019. Turunnya ketika kabupaten kota jatuh dari pemenang pemilu, jatuh dari 7 bisa saja ke 3 suara, 3 kursi, 4 kursi. Tapi kita patut apresiasi kepada Pak Yoyon Sujana atas kiprahnya mempertahankan kursi kita 6 ya, tetap sebagai pimpinan DPRD. Bagaimanapun ini yang perlu kita apresiasi dan perlu kita ingat, tidak melupakan sejarah. Adapun hal-hal lain teknis, pembekalan, pembinaan administrasi ini akan ditindaklanjuti oleh DPD, Pak Yoyon dan Pak Sahril.
Saya kira saya tidak perlu panjang lebar karena khawatir dari DPD juga banyak agenda acara yang telah dijadwalkan. Saya sebelumnya kepada DPD mohon maaf atas keterlambatan acara sesuai yang telah dijadwalkan. Mohon dimaklum pada semua. Mohon maaf kepada semua juga atas semua keterbatasan baik panitia, penerima dan sebagainya. Juga dari sikap ucapan tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.